Selamat pagi, nama saya Kenneth Batani dan hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya mengenai penyerapan ethylene berbasis zeolite sebagai alternatif berkelanjutan terhadap pengawatan kimia untuk memperpanjang masa simpan pasca panen mangga mana lagi di wilayah tropis berkembang. Mangga adalah salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi di daerah tropis, tetapi juga sangat mudah rusak. Di negara dengan infrastruktur penyimpanan terbatas, kehilangan pasca panen bisa sangat tinggi. Misalnya, Kenya kehilangan sekitar 300.000 ton mangga setiap tahun dan Bangladesh kehilangan hampir 30% hasil panennya akibat pembusukan. Metode pengawatan saat ini seperti pendinginan fungisida kimia dan kemasan atmosfer termodifikasi cenderung mahal, beresiko toksik atau dapat merusak kualitas buah. Hal ini menunjukkan perlunya metode alternatif yang lebih aman, terjangkau dan berkelanjutan. Mangga adalah satu buah klimatarik yang berarti proses pematangannya sangat dipengaruhi oleh gas ethylene. Semakin tinggi kadar ethylene, semakin cepat prosesnya pematangan yang menyebabkan pelunakan dan pembusukan. Karena itu, mengurangi kadar ethylene dalam penyimpan dapat membantu memperpanjang masa simpan. Zeolite adalah mineral berpori tinggi yang mampu menyerap gas, termasuk ethylene. Zeolite bersifat non-toksik, berbiara rendah dan mudah diperolehi, sehingga sangat cocok digunakan di negara berkembang yang sering kekurangan fasilitas pendinginan. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan peneliti saya. Dapatkah perlukan dengan zeolite memperlambat pematangan mangga dibandingkan tanpa perlakuan? Hipotesis saya adalah bahwa mangga yang diberi perlakuan dengan 25 dan 50% zeolite akan matang lebih lambat, cukup bersadarkan tingkat kesaraan dibandingkan dengan kelompok kontrol tanpa zeolite. Untuk penelitian ini, saya memiliki 36 mangga melangi dengan ukuran dan berat yang seragam. Mangga dibagi menjadi 3 kelompok. Kontrol 25% zeolite dan 50% zeolite. Zeolite dipanaskan suhu 200 degree Celcius selama 2 jam. Kemudian didinginkan selama 1 hari untuk meningkatkan kemampuan penyerapan ethylene-nya. Selanjutnya zeolite dikemas ke dalam sachet dan ditempatkan dalam kotak styrofoam bersama mangga. Untuk mengurangi kelambahan dan mencegah jamur, saya juga menambahkan tisu kertas di dasar setiap kotak. Kekerasan mangga diukur setiap hari menggunakan mini fruit hardness meter. Salah satu tantangan utama adalah kelembahan. Kotak styrofoam yang tertutup menyebabkan penumpukan uap air, pertumbuhan jamur, dan dalam beberapa kasus sampel harus dibuang. Selain itu, hanya 2 konsentrasi zeolite yang diuji dan zeolite hanya dikeringkan. Literatur menunjukkan bahwa perlakuan dengan natrium hidroksi sebelum pemanasan dapat meningkatkan kemampuan zeolite penyerap ethylene sekaligus meningkatkan kelambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan zeolite memperlambat pematangan dibandingkan kelompok kontrol. Efek ini mulai terlihat sejak hari kedua. Meskipun kelompok 50% zeolite menunjukkan sedikit keunggulan pada awalnya, pada hari keempat hasilnya serupa dengan kelompok 25%. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi yang lebih rendah sama efektifnya, sekaligus lebih hemat biaya. Keunggulan zeolite murah, non-toksik, dan mudah didapat, menjadikannya alternatif yang menjanjikan untuk pengawatan pasca panen, terutama di daerah tropis yang tidak memiliki fasilitas pendinginan memadai. Sebagai
perbandingan biaya, zeolite sekitar 5.064 per kilogram per hari, pendinginan antara 7.012 hingga 14.099, sedangkan kalium pemerangkat di Amerika Serikat mencapai 27.000 per kilogram per hari. Ini menunjukkan bahwa zeolite jauh lebih murah sekaligus efektif. Sebagai kesimpulan, zeolite terbukti efektif memperlambat pematangan mangga mana lagi, terutama pada konsentrasi 25% yang memberikan keseimbangan antara efektif dan biaya. Dengan penelitian lanjutan mengenai metode persiapan zeolite, pengujian konsentrasi yang lebih luas, serta parameter kualitas tambahan seperti kadar gula dan keasaman, zeolite berpotensi menjadi solusi berkelanjutan untuk mengurangi kehilangan pasca panen mangga di negara berkembang. Terima kasih.